Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih pas lagi baca jurnal atau karya ilmiah yang tebel itu, kamu tiba-tiba mikir, dari mana sih sebenarnya gagasan-gagasan kompleks ini berawal? Atau kenapa ya penelitinya milih pakai metode A dan bukan metode B? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik layar itu semua. Tenang aja, kita nggak bakal pusing mikirin teknis hitungan atau rumus statistik yang ribet, kita justru bakal fokus ke cetak birunya, fondasi tak kasat mata yang menopang seluruh bangunan penelitian ilmiah. Ini tuh bener-bener fondasi yang wajib dipahami kalau kita mau ngehasilin pengetahuan yang valid dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, mari kita mulai ya. Peta perjalanan kita kali ini mencakup 5 titik utama. Pertama, filsafat ilmu dalam penelitian. Kedua, logika penalaran ilmiah. Ketiga, teori, konsep, dan konstruk. Keempat, definisi operasional dan pengukuran. Dan terakhir, kelima, paradigma dan desain penelitian. Kita masuk ke bagian pertama, filsafat ilmu dalam penelitian, membangun fondasi ilmiah. Coba bayangin sebuah penelitian itu kayak lagi ngebangun gedung pencakar langit yang megah. Nah, filsafat ilmu ini adalah fondasi beton yang tertanam jauh di bawah tanah. Kamu mungkin gak bakal ngelihat fondasi itu pas gedungnya udah berdiri menjulang. Tapi tanpa fondasi yang solid, seluruh bangunan argumen akademik kamu bisa runtuh berantakan kapan aja saat diuji. Nah, fondasi ini punya 3 pilar utama. Pilar pertamanya itu ontologi. Sederhananya, ini tuh pertanyaan mendasar banget soal apa sih itu realitas? Yang super menarik di sini adalah gimana cara kamu mandang realitas itu bakal ngubah segalanya. Kalau kamu mandang realitas itu sebagai sesuatu yang tunggal, objektif, dan stabil, pastinya kamu bakal ngerancang penelitian buat ngukur fakta-fakta keras kan? Tapi kalau kamu mandang realitas sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial lewat pengalaman manusia yang beda-beda, ya kamu bakal ngerancang penelitian buat menggali makna. Jadi, dari satu pertanyaan dasar aja, kita udah bisa dapat 2 jalur penelitian yang beda jauh. Kalau ontologi tadi ngebahas apanya, pilar kedua kita, epistemologi, ngebahas bagaimananya. Gimana sih cara kita bisa tahu apa yang kita tahu? Ilmu pengetahuan itu kan nggak ujuk-ujuk lahir dari wangsit atau ilham semata ya. Epistemologi nuntut kita buat pakai kombinasi yang pas antara pengamatan empiris dan penalaran logis buat dapetin dan memvalidasi pengetahuan. Intinya, ini soal ngebangun argumen yang benar-benar bisa diuji, dikritisi, dan dibenarkan sama komunitas ilmiah. Terus pilar ketiga ada aksiologi, alias pertanyaan tentang mengapa. Ilmu pengetahuan itu nggak pernah dan nggak akan pernah benar-benar 100% bebas nilai. Aksiologi ngingetin kita nih, kalau setiap penelitian itu pasti ada di dalam ruang kepentingan sosial. Pengetahuan ini sebenarnya diproduksi buat apa sih? Ada gunanya nggak buat manusia? Nah, di titik inilah etika penelitian mainin peran pentingnya. Buat mastiin kalau pencarian fakta kita nggak pernah ngorbanin tanggung jawab moral kita ke masyarakat luas. Coba deh resapi kutipan ini sebentar. Kepastian mutlak bukanlah tujuan utama penelitian, melainkan pemahaman yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bikin lega banget kan? Sering banget kita ngerasa kalau penelitian itu harus super sempurna, mutlak, tanpa celah. Tapi epistemologi ilmiah tuh justru ngajarin kalau pengetahuan itu sifatnya sementara. Tujuan utama kita di sini bukan buat nyari kepastian mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat sama sekali, melainkan buat ngebangun pemahaman yang terus-menerus jadi lebih baik, lebih kokoh, dan pastinya logis. Lanjut ke bagian 2, logika penalaran ilmiah, menghubungkan bukti dan pengetahuan. Setelah fondasi filosofisnya kelar dibangun, sekarang kita pindah ke kerangka kayunya. Penalaran ini tuh ibarat jembatan vital yang ngehubungin data mentah yang masih berantakan di lapangan dengan kebenaran ilmiah yang terstruktur rapi. Tanpa penalaran, data ya cuma sekedar deretan angka atau tumpukan kata yang nggak ada maknanya sama sekali. Ini ngasih gambaran yang brilian banget soal 2 jalur utama cara kita mikir logis. Di satu sisi kita punya penalaran induktif. Ini tuh pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Kamu mulai dengan ngamatin data empiris di lapangan, nyari polanya, terus pelan-pelan ngebangun konsep atau generalisasi. Pendekatan ini cocok banget kalau teorinya emang belum banyak. Di sisi lain ada penalaran deduktif. Ini kebalikannya, dari atas ke bawah alias top down. Kamu udah punya teori besar yang mapan, terus kamu turunin jadi hipotesis buat diuji secara spesifik ke data. Dua-duanya kerja dari arah yang berlawanan, tapi ya sama-sama esensial. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau pas kamu lagi sibuk ngumpulin data, tiba-tiba kamu nemu sesuatu yang benar-benar di luar dugaan, sesuatu yang sama sekali nggak masuk akal kalau pakai teori yang udah ada.
Disinilah penalaran abduktif masuk menyelamatkan. Ini tuh jalan tengah yang super kreatif. Kamu ngerumusin tebakan atau penjelasan sementara yang paling masuk akal buat mecahin misteri itu. Memang nggak langsung dianggap 100% benar sih, tapi ini jadi titik awal yang bagus banget buat eksplorasi lebih jauh. Masuk ke bagian 3, teori, konsep, dan konstruk. Elemen dasar pemahaman. Sekarang kita beralih dari yang namanya cara berpikir ke alat bantu berpikir. Kita bakal lihat batu bata dan semen yang sebenarnya kita pakai buat nyusung argumen dalam sebuah studi. Kita bakal jalan selangkah demi selangkah nih buat lihat alur hierarki konseptual ini. Ini tuh perjalanan tentang gimana seorang peneliti bawa ide yang asalnya cuma melayang-layang abstrak di awan sampai bisa menapak kokoh di bumi. Kita mulai dari teori yang sifatnya sangat abstrak, lalu turun ke konsep dan konstruk buat mengelompokkan realitas, sampai akhirnya kita tiba di definisi operasional, yaitu langkah konkret di mana kita benar-benar bisa ngukur ide tersebut di dunia nyata. Terus, kenapa sih kita butuh banget yang namanya teori? Gini, coba kamu bayangin lagi natap langit malam, tapi nggak tahu rasi bintang sama sekali. Kamu kan cuma bakal ngelihat titik-titik cahaya yang acak aja. Nah, teori itu adalah rasi bintang itu. Teori ngasih kita pola, memandu pertanyaan penelitian kita biar lebih terarah, dan yang paling penting, ngasih makna pada data yang lagi kita kumpulin. Tanpa teori, penelitian kita tuh cuma bakal jadi ajang ngumpulin fakta yang nggak ada arah dan tujuannya. Nah, di dalam payung teori, kita punya konsep dan konstruk. Penting banget nih buat kita bisa bedain keduanya. Konsep itu relatif lebih dekat sama apa yang bisa kita amati langsung. Contohnya kayak usia atau pendapatan. Tapi kalau konstruk, itu levelnya udah lebih tinggi dan lebih abstrak. Konstruk dipakai buat ngegambarin fenomena laten yang nggak kasat mata, seperti motivasi, kecemasan, atau loyalitas pelanggan. Kita kan nggak bisa ngelihat motivasi secara langsung. Kita cuma bisa ngelihat gejala atau indikatornya aja kan? Hal ini bawa kita ke bagian 4, definisi operasional dan pengukuran, menerjemahkan gagasan ke realitas. Ini adalah fase transisi yang super kritis. Kalau tadi kita berurusan sama konstruk yang nggak kasat mata kayak motivasi, pertanyaannya, gimana cara kita ngitungnya di dunia nyata? Disinilah kita butuh banget yang namanya definisi operasional. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Tanpa definisi operasional, semuanya bakal jadi ambigu parah. Bayangin aja, ada dua peneliti yang sama-sama mau neliti soal kesuksesan. Peneliti A ngukurnya dari total saldo rekening bank, sementara peneliti B ngukurnya dari seberapa sering seseorang ngerasa bahagia setiap harinya. Namanya sih sama-sama ngukur kesuksesan, tapi yang diukur benar-benar beda jauh kan? Nah, definisi operasional ini tugasnya mengunci makna abstrak tadi ke dalam indikator spesifik biar transparan dan bisa diuji ulang sama orang lain. Sekarang kita zoom out sedikit dan masuk ke bagian terakhir, bagian 5. Paradigma dan desain penelitian kerangka cara pandang utuh. Kita udah lihat fondasi filsafatnya, tiang logikanya, sampai ke batu bata teorinya. Sekarang saatnya kita ngelihat keseluruhan cetak biru arsitektur penelitian ini secara utuh dan komprehensif. Paradigma itu ibarat lensa kacamata utama yang kamu pakai pas ngelihat keseluruhan proyek kamu. Ingat ya, ini bukan sekedar teori kecil biasa. Ini adalah satu kesatuan utuh dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang udah kita bahas di awal tadi. Lensa inilah yang nantinya bakal mendikte setiap keputusan tunggal yang kamu buat di langkah-langkah selanjutnya. Kalau kita lihat di sini, implikasi paradigma di dunia nyata itu benar-benar drastis loh. Kalau paradigma kamu berorientasi pada objektivitas, tujuan kamu pastinya buat ngejelasin pola secara sistematis, pakai desain yang terkontrol ketat. Tapi sebaliknya, kalau paradigma kamu berorientasi pada konstruksi sosial, ya tujuan kamu adalah buat memahami makna yang mendalam, pakai pertanyaan yang terbuka, dan pastinya desain yang sangat fleksibel saat di lapangan. Jadi terbukti ya, filsafat kamu itu pada akhirnya benar-benar mendikte desain penelitian kamu. Makanya konsistensi itu segalanya, absolutely crucial. Kamu nggak bisa tuh punya pandangan filosofis yang percaya kalau realitas itu subjektif dan dibangun dari pengalaman, tapi ujung-ujungnya nguji data pakai metode statistik yang kaku banget buat nyari kebenaran tunggal. Wah, itu sih bakal nyiptain ketegangan konseptual yang fatal banget buat penelitian kamu. Filsafat, logika penalaran, dan desain lapangan kamu itu wajib sejajar sempurna, layaknya mata rantai yang nggak boleh terputus. Jadi, kita tiba di pertanyaan pamungkas nih buat kita semua. Apakah paradigma dan desain penelitian kamu udah konsisten? Setelah kita bareng-bareng ngebedah semua cetak biru ini, coba deh lihat dan renungin lagi proyek atau karya ilmiah yang mungkin lagi kamu kerjain sekarang.
Udah selaras belum fondasi filosofisnya sama cara kamu ngumpulin data di lapangan? Mahamin cetak biru ini nggak cuma bikin penelitian kamu jadi jauh lebih valid, tapi juga ngebentuk kamu jadi seorang pemikir yang jauh lebih tajam. Terima kasih ya udah ikut gabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi-eksplorasi gagasan seru selanjutnya.